Begitu jumpa, apa kabar anak muda? Sehat? Sehat kan? Ayam kita sehat? Mana jangan katakan kampak tidak tajam jika dipotongkan ke kain. Apa maksudnya Pak Ustaz? Jangan katakan kampak tidak tajam karena tak bisa memotong kumis. Jangan katakan silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Kita punya keahlian masing-masing. Saya alhamdulillah ceramah di depan Bapak Ibu bisa. Tapi ketika diundang saya ceramah di Siak di hadapan anak-anak TK. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya pun maju dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun anak-anak itu tak ada yang peduli. Bingung saya kuatkan suara saya, kuat pula suara dia lagi. Akhirnya saya ingat, ini pasti ada pawangnya. Saya cari, mana ibu kepala MDA, datanglah ibu. Bu, tolong tenangkan dulu nih. Ini kecil ibu, tegak ibu tuh. Anak-anak, ya ibu. Dengarkan Ustaz Somad ya, ya bu. Baru saya paham. Sebenarnya Allah ingin menasihati Abdul Somad. Kau sangka hebat betul kau tabligh akbar? Belum. Bayangkan, baru dalam satu aspek yang sama pengajian. Jangan katakan, kira-kira dengan penjelasan ini paham? Tak juga paham, tumpul betul. Apa hukum main arisan uang dengan melebihkan satu nomor untuk ketua yang memegangnya? Kita berkumpul 10 orang, sejuta, 10 orang kita berkumpul, lalu kemudian kita goncang ini. Nanti siapa yang namanya keluar dapat 10 juta. Tentu yang mengutip duit itu kan dia pakai Honda, pakai minyak, maka kita kasih dia duit biaya operasional, bukan satu nomor diususkan ke dia. Nah, kira-kira berapa layaknya tukang kutip? Begitu kalau mau halal. Kalau tidak nanti bisa jatuh ke dalam riba. Apalagi arisan yang tak jelas pesertanya. Bu, ibu mau buat arisan ya? Ya. Siap kau narik sekali narik berapa? 10 juta. Tapi kau cuma nerima 9 juta. Yang 10 itu bisa riba nanti. Jadi kalau mau kumpul kita 10 orang, sebetulnya akadnya itu akad utang. Orang yang ikut arisan sebenarnya akadnya akad utang 10 bulan kali 1 juta sebulan 10 juta. Tapi dengan cara biaya operasional minyak dari panitia pengumpul nih. Kalau tidak nanti diambil itu bisa menjadi riba. Na'udzubillah. Penjelasan mengenai riba dan perbedaan konvensional dengan syariah. Pinjam duit, bayar duit berlebih, riba. Pinjam 100.000, bayar 120.000, riba. Pinjam 10 juta, bayar 1.200.000, riba. Bank syariah itu Pak Ustaz. Coba bank konvensional. Bank konvensional minjamkan duit. Pak, bank konvensional, ya. Pinjam aku duit, aku mau beli mobil, berapa harga mobil? 100 juta. Dipinjamkannya 100 juta, bayar 120, riba. Kalau bank syariah tak begitu. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Pinjam duit bank syariah. Maaf, kami tak melayani peminjaman duit. Untuk apa Pak? Untuk beli mobil. Di mana mobilnya? Di showroom sana. Bank syariah membeli mobil itu cash. Setelah mobil jadi milik bank syariah menjualnya secara cicil. Maka akadnya uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang riba. Itu beda. Tak nangkap saya Pak Ustaz. Orang kalau pulang cairan memang payah nangkap. Dehidrasi namanya. Mohon penjelasan bagaimana penerapan mendidik anak mandiri disetujui suami istri sejalan sepaham. Mohon doa juga Pak Ustaz agar usaha yang kami jalani berhasil nanti di akhir majelis. Ibu, bapak mesti satu pendapat. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi korban. Tentang sekolah, bapak berprinsip dia mesti masuk pesantren. Karena menurut bapak sayang itu adalah membuat dia mandiri di pesantren.
Ibu berpendapat sayang mesti dia ditemani tidur tiap malam. Ini harus pendapat. Makanya sebelum ngomong sama dia, bapak sama ibu harus duduk dulu. Judulnya mau dibawa kemana anak ini? Kalau tidak bahaya. Menurut ibu sayang sama dia, kasih aja dia. Kasih dia. Menurut bapak enggak, kita harus protek. Kalau ada anak lajang mau ngajak dia jalan-jalan, jangan. Sedangkan ibu takut, kasih aja lama-lama nanti dia tak laku. Berapa banyak ibu-ibu yang ngadu tuh anaknya sendiri ke saya. Ustaz, emak saya ngelarang saya pakai jilbab panjang, katanya nanti tak laku. Pacaran aja, nanti mama yang nanggung dosanya. Itu kan mak kurang ajar. Harus satu pendapat, karena ini menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Ustaz, apa hukum menyolatkan orang Islam yang mati bunuh diri? Ya Rasulullah, ya, ada orang mati bunuh diri, Nabi tak mau menyolatkan. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati bunuh diri, tapi Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya. Kalian mau menyolatkan, silakan. Apa maknanya? Hukum menyolatkannya tetap fardu kifayah. Nabi tak mau menyolatkan, menunjukkan zajar, teguran, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Makanya kalau ada nampak orang menung tepi sungai, cepat-cepat pegang. Kau kenapa menung? Aku buang air besar. Oh. Jangan bunuh diri. Allah makasih mas saya. Ini mahasiswa semester 6 dah mau bunuh diri. Kau kenapa? Ini Pak Ustaz, SMS gak dibalas, telepon gak diangkat, galau. La ilaha illallah. Oh, saya antuk kan, ini kepalanya gede-gede. Orang tak bisa sekolah, tak bisa makan. Di Palestina ditahan tentara Israel. Semangat jihadnya luar biasa. Ini baru sikit aja sudah mau bunuh diri. Terlambat kiriman dari kampung, mau bunuh diri. Apa ancaman bagi orang yang tak tegur sapa dengan kita? Kita tetap berusaha ingin baik padanya, tapi dia tidak, Pak Ustaz. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibu, bapak yang putus silaturahim, tetangga, muka, belakang, sahabat, kerabat, andai tolong, sambung balik. Saya sudah datang ke rumahnya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keluar tutup panci Pak Ustaz. Kadang-kadang batu gilingan. Saya sudah datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Yang menyambut bukan dia Pak Ustaz, anaknya. Anaknya pun tak menyambut. Lalu siapa? Anjing herder Pak Ustaz. Engkau tidak dituntut tentang perbuatanmu, yang dituntut perbuatanmu yang tak baik saja. Adapun orang itu mau memaafkan atau tak mau memaafkan, itu bukan urusan engkau. Yang penting kau sudah minta maaf. Aku minta maaf ya, dah, titik. Tapi jangan pula kau sebutkan dia, aku minta maaf ya, masalah kau maafkan atau tidak itu bukan urusan aku, terserah kau. Jangan. Aku minta maaf. Minta maaf. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang taqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahum, diampunkan Allah dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Perlu disebutkan silap saya? Tak usah. Minta maaf itu tak perlu kita sebutkan. Pak, aku minta maaf ya Pak. Udah, jangan bilang Pak, aku minta maaf. Kemarin bini bapak bawa 3 hari. Oh. Nah, ya, kejap ya, aku ke belakang sebentar. Rupanya bawa perang panjang. Jangan. Cukup sekedar aku minta maaf. Tapi kalau terkait masalah duit, masalah materi, sempadan tanah, ini kebun engkau, ini kebun aku, ini BPN, Badan Pertanahan Nasional, jangan sampai geser sempadan. Ya, malam-malam digeser. Siapa yang menggeser sempadan tanah? Faidah Shibrin sejengkal, Quyida, dililitkan nanti di lehernya hari kiamat. Sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit leher. Terus disebutkan itu, aku minta maaf Pak, kemarin aku geser tapi udah aku balikkan dah. Supaya tidak utang piutang. Ibu pinjam panci kemarin belum balik kan. Mohon maaf ya Bu, kemarin ku curi celana legging ibu di jemuran. Aku pun mencuri juga aku jadi. Pernah kamu geser sempadan tanah sejengkal? Alhamdulillah sejengkal tak pernah Pak Ustaz. Yang kemarin tuh 3 meter. Lebih gawat rupanya. Ada seorang istri bersuamikan orang berada, orang kaya, tapi dia tak dikasih uang.
kecuali makan jalan sekali-sekali dan tinggal di rumahnya. Jadi sebetulnya yang nafkah untuk istri itu seperti apa sebetulnya Pak Ustaz? Makan. Ibu punya hak 5 terhadap bapak. Bapak punya kewajiban 5 terhadap ibu. Makan, pakai, pendidikan, perhatian, tempat tinggal. Makan sudah? Sudah. Tak mungkin ibu bisa mendengar pengajian sejam kalau tak makan. Pasti meleleh. Pakaian sudah. Ibu-ibu yang hadir ini semua pasti suaminya sudah beri pakaian. Di luar sana banyak yang tak sanggup suami ngasih pakaian. Bini tinggi 160 dikasihnya 100 cm. Nah itu kalau nampak nanti itu termasuk laki-lakinya fakir miskin itu. Rok panjang resleting belum berpasang. Ibu makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal. Tanda nyaman ibu tidur tadi malam di tempat tinggal itu maka bisa mendengar pengajian baik. Saya yakin dan percaya 3 ini sudah. Makan, pakaian, tempat tinggal. Pendidikan. Bapak itu tak bisa mendidik. Aku bodoh yang aku tak bisa mendidik engkau. Kata istrinya, karena bodoh kau, itulah aku mau nikah sama kau. Karena dia tak bisa mendidik ibu, maka dibawanya pengajian. Dibawanya pengajian fikih dengan Dr. Mawardi. Dibawanya pengajian qalbu dengan Dr. Saidul Amin. Dibawanya pengajian tafsir. Karena dia tak sanggup mendidik. Begitu cara dia. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perhatian. Perempuan itu perlu diperhatikan. Maka diperhatikan. Perempuan yang memasang bedak 2 inci sebenarnya dia ingin diperhatikan. Perempuan yang memasang tumit sepatu sampai 10 cm, apa tujuan dia? Padahal kalau dia terpeleset terkilir, dia ingin diperhatikan, itu saja. Perempuan yang memasang punuk ontak, apa yang sebenarnya? Ingin diperhatikan. Perempuan yang memasang gelang kaki, ketika dia berjalan kerincing, dia ingin diperhatikan. Saya termasuk laki-laki pemerhati perempuan. Karena kalau sampai laki-laki merhatikan laki-laki kan LGBT. Ada anak yang hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan oleh orang tuanya saat masih hamil. Setelah lahir anak, kemudian dinikahkan kembali karena takut nikah yang kemarin tak sah. Bagaimana hukum menikah wanita itu Pak Ustaz? Bagaimana hukum nasab tersebut Pak Ustaz? Aku nikahkan kau dengan anak tunai. Begitu bunyinya kalau nikah anak itu hamil. Kalau anak itu tak hamil, lembut. Aku nikahkan engkau, hai menantuku. Lembut dia, itu belum hamil. Tapi hai menantuku, tidak hamil. Aku nikahkan engkau dengan tunai. Sah tak akad itu? Sah. Akad. Begitu kata kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Mazhab Syafi'i mengatakan perempuan hamil nikahnya sah. Kalau sah tak usah diulang lagi. Tiba-tiba 3 bulan sesudah itu lahir anak, diulang balik. Kalau kau ulang balik akadnya, berarti akad yang pertama tadi batal. Berarti selama 3 bulan dia serumah, itu apa hukumnya? Berzina lah dia. Maka akadnya tak perlu diulang lagi karena akadnya sudah sah. Sah, tak masalah. Perempuan hamil menikah sah. Yang jadi masalah, muncul 4 masalah setelah anak lahir. Lahir anak, maka anak yang lahir dari hasil perbuatan itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Pakai bin emak. Tak boleh pakai bin binti ayah, karena tak ada hubungan nasab. 2, kalau si anak tadi lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang yang pertama ini tak bisa jadi wali, karena dia bukan saudara saya, tapi saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, kalau si ayah mati meninggal dunia, anak ini tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, kebetulan anak itu gadis cantik dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim Pakku. Ini anak saya Pak Ustaz. Istri saya ini bukan Salome satu lubang rame-rame. Memang saya saja pasangannya. Memang kami lambat nikah, tapi ini saya. Kami sudah tes DNA, ini anak saya. Kau salah bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Maka tak laku ini anak.
Oleh sebab itu mesti kita jaga anak-anak kita. Jaga yang lajang, yang gadis, bonceng-bonceng dibiarkan. Pak, saya bawa anaknya sebentar ya, bawalah. Sampai pagi Pak, tak apa-apa. Pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Selesai, tamat riwayat. Na'udzubillah. Ingat, hidup ini cuma sekali. Buatlah hidup yang berarti. Jangan sampai menyesal sampai mati. Kalau pinjam dana melalui bank konvensional dengan bank syariah, yang mana yang menyangkut riba? Karena kalau pengembaliannya lebih besar, berdirilah nanti air Riau. Udah, air Riau. Misal sampel contoh. Bedanya dengan riba dengan mudharabah itu di mana letak perbedaannya? Pak, saya pinjam uang Bapak 100 juta. Ya. Nanti saya balikkan 110, riba. Sama aja sama mudharabah, Pak Ustaz. Mudharabah kan dibalikkannya juga. Tidak. Dia balikkan nanti dengan ada persyaratan. Kalau untung sama kita bagi. Kalau rugi sama kita rasa, sama kita tanggung. Saya orang kaya, misal. Yang tak percaya tak apa-apa. Seorang kaya punya duit 100 miliar. Tiba-tiba datanglah anak muda. Ustaz Somad, pinjamlah aku duit Pak Ustaz. Kau mau apa? Saya mau ternak ayam Pak Ustaz. Sistem yang kita pakai, bagi hasil Pak Ustaz. Nih ku kasih engkau 100 juta. Kau ternak ayamnya. Ya. Kalau untung kita bagi. Kalau rugi sama kita tanggung. Maka setelah saya pinjamkan duit saya tadi, otomatis saya makin khusyuk berdoa. Selama ini saya berdoa nyantai aja, karena duit saya sudah banyak. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Sejak duit saya dipakainya tadi, makin khusyuk. Ya Allah, berhasillah ayamnya itu. Kalau tidak duitku tak balik. Otomatis setiap saya pergi ke Jakarta, saya akan berjumpa dengan pakar-pakar ayam. Ditanya, Bapak tahu siapa pakar ayam di Jakarta? Tolong buatkan seminar di Pekanbaru. Kenapa? Saya mau yang minjam duit saya tadi ikut seminar ayam supaya duit saya balik. Dan setiap berjumpa bangkit adrenalin, semangat jumpa. Begitu jumpa, apa kabar anak muda? Sehat? Sehat kan? Ayam-ayam kita sehat? Disitulah beda ekonomi syariah dengan konvensional. Kalau konvensional dia tak mau tahu. Ku kasih kau duit, yang penting duitku balik. Kau mau rugi, kau mau untung, kau mau mati, balik. Setiap saya dapat ilmu, saya share ke dia. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Tolong ternak ayamnya jangan di dekat airport. Kenapa? Karena dekat airport suara pesawat. Ayam tak boleh dengar pesawat, stres. Stres tak bertelur, mati. Kalau rugi, duit tak balik. Itu bedanya ekonomi syariah. Ada perhatian, ada ketakutan, bangkit semangat. Sekarang orang pensiun, dapat duit banyak, duit diletakkan di bank, membungakan duit. Dia tidak mau tahu, yang penting duit berhasil terus. Apa kerjanya? Dia tidak berdoa. Dia tidak punya adrenalin, semangat hidup. Kerjanya nonton TV, tidur nonton TV, tidur nonton TV, tidur mati pas nonton TV. Coba pinjamkan duit itu ke anak-anak muda, panggil anak-anak muda, undangkan seminar entrepreneur muslim, maka ada akhlak di sana, ada semangat untuk menolong orang lain. Apa hukum orang tua keluarga melarang anak perempuannya dekat dengan laki-laki, sedangkan laki-laki itu ingin meminang anak perempuannya? Ini nampaknya yang menulisnya laki-laki itu. Mau disindirnya calon mertua itu malam ini. Kenapa tak tulis sekalian di mana letak arah mertuamu itu? Mana dia? Mana? Mana tuliskan, Pak, di sebelah kiri timur pas pada arah jam 10. Wahai bapak calon mertua, yang kau melarang anak gadismu dibawa oleh laki-laki, padahal dia tak ada membawa, dia hanya datang saja baik-baik mau meminang. Pak, aku orang baik, Pak. Aku ingin anak musuh dikiranya menemani sisa hidupku sampai kematian tiba malaikat maut mencabut nyawa. Apa yang kau bawa? Membawa sebongkah cinta dan segenggam harapan. Makan boleh cinta kau itu. Idza ja'akum man tardawna dinahu,
Kalau datang anak laki-laki meminang anak gadis, apa yang kau pandang? Yang pertama kau tengok din. Apa itu din? Itulah religius tadi. Wa khuluquhu. Apa itu khuluq? Akhlak. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan anakmu dengan dia. Kalau dia miskin, Allah yang mengasih kaya. Ada orang kaya di Riau ini, undangan buka puasa bersama di Hotel Pangeran. Saya diundang. Dikumpulkannya anaknya, tetangganya, Hotel Pangeran makan. Datang dia ke meja saya, Ustaz Somad, saya nikah dengan bapak ini dulu. Ketika pertama nikah, pengantin baru bertamu ke rumah orang tutup pintu karena disangkanya kami mau minjam beras, saking susahnya. Tapi hari ini kaya raya. Jangan kau tengok karena hartanya, harta akan binasa. Jangan kau tengok karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantang suku bangsa, diusir, dicabut gelar kehormatan. Tapi pandanglah karena agama dan akhlak. Baik dia akhlaknya, baik agamanya, rajin dia sholat berjamaah, taat dia, nikahkan, Allah akan bukakan pintu rezeki. Ini datang anak lajang, berdatang petenteng, pakai baju sobek, kaos sobek, celana sobek, tapi karena pakai mobil mewah, inilah yang nampak dalam istikharah malam tadi. Ya. Ini nih bang, udah jelas anak tuh antingnya 12, sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, di atas 2, di sini 1, di bibir 1. Penengok anting di bibirnya, bibir kita pula yang niru. Anak funky. Selamat pagi om. Metal. Dinikahkan juga anak sama itu. Seminggu sesudah nikah anak pun balik meraung meratap, Oma, kenapa kau menangis? Yang mobil kemarin mana? Rental. Kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di tapak kakimu. Kau kejar akhirat, dunia akan tunduk di bawah tapak kakimu. Tapi kalau dunia kau kejar, akhirat kau belum tentu dapat. Betul? Oleh sebab itu cari nanti. Udah, ini sedang calon mertua kau ini sedang lembut. Sudah ini balik dari sini langsung datang. Sebelum mengeras balik hatinya tadi. Tapi datang jangan sendiri petantang petenteng. Bawa orang tua, bawa nenek mama, bawa Pak anggota DPRD. Kebetulan Pak Ahmad sedang ada di sini, bawa Pak Ahmad. Pak Polsek, Pak Kapolsek, tolong temani saya di situ. Takut saya calon mertua saya ini bawa perang panjang. Nanti nengok pistol bapak takut dia. Jangan bawa saya. Kalau saya untuk bawa nanti saya yang diterimanya. Bagaimana niat umroh? Awalnya berniat untuk menemani dan membahagiakan ibu. Niat itu letaknya di hati. Isi niat itu adalah mukhlisina lahuddin. Contoh, saya masuk ke rumah makan, panas ini. Di rumah makan itu ada wastafel, ada WC, ada toilet. Karena panas saya ambil air, saya masukkan muka, ke tangan, ke kepala, ke telinga, ke kaki. Itu tidak bernilai ibadah karena tak ada niat. Tapi begitu saya niatkan, nawaitu raf'al hadasil asghari istibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala, maka berubah dia menjadi ibadah. Pergi ke Makkah menemani ibu, niatnya hanya sebagai berbakti. Tapi kalau diniatkan labbaik Allahumma umrah, aku niatkan untuk umrah menyambut panggilan Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Oleh sebab itu maka niatnya tetap. Kamu pergi umrah, iya, menemani ibu saya. Ini niat umrahnya untuk saya, berbakti kepada ibu, membawa tangan ibu kalau ibu tak bisa didorong pakai kursi, melontarkan jumrah kalau pergi haji, ibunya tak bisa melontar, bisa diwakilkan. Melontar jumrah itu bisa diwakilkan. Wukuf yang tak bisa diwakilkan. Maka dua-dua dia dapat, hajinya dapat, umrahnya dapat, dan berbakti kepada ibu dapat. Bagaimana silsilah mahram dalam syariat yang harus ditegakkan? Boleh bersalaman di hari raya. Saya yang boleh saya salami mak saya. Habis itu adik mak saya. Habis itu kakak mak saya. Habis itu adik saya. Habis itu kakak saya.
ke atas emak, adik emak, kakak emak, ke atas lagi nenek, adik nenek, kakak nenek, ke bawah anak perempuan, cucu perempuan, ke kanan saudara perempuan, anak saudara, keponakan yang tidak mahram, li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepala kamu bimikhyatin minan nar, paku dari api neraka dicucukkan ke kepalamu, khairun, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi Ustaz Somad di kampus UIN kalau ada mahasiswi mau salaman gimana? Ustaz, dulu saya waktu pertama mengajar, waktu belum nikah, waktu masih lajang, waktu sedang ganteng-gantengnya dulu. Selesai ngajar datang dia, Ustaz, mau disalami takut berdosa, mau tak disalam awak jarang-jarang dapat. Berat dulu tuh. Nah, tapi untung saya dapat jurus, asal dia udah mau salaman langsung sih. Oh, kadang kena juga sedikit pas. Di mana Ustaz belajar cara salaman begini? Tak pernah saya pelajari di Mesir. Di mana? Di India, Mahabharata. Rasulullah seorang yang kaya, tapi mengapa umatnya tahu bahwa kehidupan beliau kekurangan dan kurang dan apa maksudnya? Nabi Muhammad itu kaya, tapi umatnya tahu bahwa beliau itu kekurangan, rumahnya kecil. Ceramah Ustaz Somad itu kontradiktif. Katanya Nabi Muhammad itu kaya, tapi rumahnya kecil. Nah sekarang saya tanya, kalau ada orang kaya, rumahnya kecil, apa kesimpulannya? Dia orang yang bersahaja, sederhana. Kalau bahasa kampungnya low profile. Tuh. Sebaliknya orang miskin tapi hidupnya mewah. Apa namanya itu? Kredit. Mewah. Bunyi klaksonnya kredit. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kontradiktif dengan yang saya ceritakan. Dia hidup bersahaja. Sekarang saya sebutkan cerita bagaimana kehidupan dia bersahaja. Tahun kedua hijrah, dari Makkah pindah ke Madinah. Miskin, susah. Perang Badar. Terjadi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan. Berapa dapat harta rampasan perang? 50 la taqillu an 50 alf dinar zahabi. 50.000 keping uang dinar. Dihitung sekarang 2,5 miliar. 2,5 miliar duit di tangan. Datanglah anak 50.000 keping. 50.000 keping, satu keping 4 juta. Satu keping 4,25 gram, 2,5 juta. Kali 52 juta, kali 5.000 keping 100 miliar. Nabi dapat jatah 5 humus, humus 5/5, 20%. Nabi punya jatah 20 miliar, 20 M. Malam itu datang Fatimah, ya Rasulullah, suamiku Ali susah, anakku kecil-kecil, aku tidak bisa mengadon tepung gandum, kasihlah aku pembantu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sebelum tidur kau baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Bersahaja. Tak diberikannya anaknya kelebihan karena dia ingin mendidik. Jadi jangan katakan Nabi miskin, jangan katakan Nabi kaya raya dengan penuh kemewahan, katakan dia Nabi yang bersahaja. Piring emas haram, gelas emas haram. Kita di An-Nur ini termasuk yang bersahaja. Gelas ada, teh manis ada. Bukan berarti An-Nur miskin, kan? Bersahaja. Kaya, tapi kita bersahaja. Sanggup An-Nur, bukan tak sanggup. Ustadz nih nyindir. Nah, saya termasuk penceramah yang tak pandai menyindir. Kalau selama saya ceramah tadi ada bapak ibu yang tersinggung, saya tidak menyindir. Dan hati-hati, di beberapa tempat saya ceramah ada yang tersinggung, selesai itu mati langsung.
Ustaz, bagaimana kita tahu dia jodoh yang baik? Dulu saya waktu belum nikah, saya tanya bapak-bapak, Pak, ya, bapak-bapak dekat rumah saya, Pak, ya, bagaimana kita tahu dia jodoh kita? Kata dia, kalau kita tengok hati kita bergetar, itu jodoh kita. Setelah itu, tak berapa lama saya jumpa. Gimana gitu? Asal nampak saya bergetar semua. Nabi Musa menikah dengan istrinya, pertemuannya tak lama. Ya, kata anak gadis, kalau ayah mau cari orang baik, nih dia. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Kalau ayah mau cari orang yang kuat dan amanah, ini orangnya. Ayahnya nanya, nama ayahnya Shu'aib. Dari mana kau tahu dia kuat? Kau sudah lama kenalan sama dia? Baru tadi, waktu aku ngantri mau ngambil air di sumur. Pas mau ngambil air di sumur, ngantri, ketemu sama dia. Langsung bawa ke rumah, inilah orangnya. Dari mana kau tahu dia kuat? 30 orang tadi ngantri ya, mau ngambil air sumur. Tiba-tiba datang, dia maju ke depan, disorongnya, didorongnya, ada batu besar di. Setelah didorongnya, perempuan ngantri di belakang. Lalu dia panggil perempuan, ladies first. Maka aku tahu dia kuat karena didorong. Dari mana kau tahu dia amanah? Waktu dalam perjalanan pulang tadi, aku di depan, dia di belakang. Tiba-tiba dia maju ke depan, disuruhnya aku ke belakang. Kenapa dia tak mau di belakang? Karena perempuan kalau di depan, di gurun pasir, bertiup angin, nampak lekuk tubuh. Maka dia amanah, tak mau dia melihat lekuk tubuh. Perempuan zaman dulu begitu, bertiup angin baru nampak lekuk. Sekarang tak berangin pun nampak. Ustaz kok tahu? Saya tengok juga kadang-kadang. Nah, jadi tidak perlu kenal lama-lama untuk tahu orang. Tanya sama sahabatnya, tanya sama dia. Ibu-ibu dulu jamaah mau cari anak menantu. Anak saya Pak Ustaz dokter, mau mantu yang baik. Dia sholat apa tidak? Gimana cara ngetesnya Pak Ustaz? Jangan tanya dia, kau sholat gak? Tentu dia bilang sholat. Ajak dia jumpa hari Jumat. Dek, bisa kita jumpa hari Jumat jam 12? Oke, kita ketemu. Jangan terima, tak sembahyang tadi. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi, udah bocor.